Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membuat tutorial fermentasi limbah ampas tahu menjadi makan ternak, terutama ayam, bebek juga bisa. Bahan-bahan yang perlu disediakan pertama-tama sekali adalah ampas tahu kurang lebih 10 kilo, kemudian dedak atau bekatul yang sebanyak 5 kilo, kemudian pur sebanyak 5 kilo, boleh juga pur kasar ataupun pur halus juga bisa, ditambah gula putih sebanyak 1 kilo. Kalau memang tidak ada gula putih, bisa juga tetes tebu, dan yang paling penting adalah EM4 sebagai bahan utama starter fermentasi pakan ternak kita. Langkah-langkah yang akan kita mulai yaitu akan pencampuran seluruh bahan, baik itu ampas tahu, baik itu pur, atau baik itu juga bekatul, dijadikan satu di ampas tahu nantinya. Langsung kita mencampurkan seluruh bahan-bahan yang ada. Yang pertama yaitu pur. Ini saya hanya memakai pur kasar, mereknya boleh apa saja ya guys. Kita campur di satu wadah ember yang tersedia oleh ampas tahu tersebut. Ini pur kasarnya kita campur semua ya. Kemudian setelah itu dedak halusnya atau bekatul. Ini bekatulnya dicampurkan menjadi satu. Tapi ingat guys ya, pakai masker ya biar agak aman. Ini bekatulnya kita campur. Jika seluruhnya sudah tercampur, maka langkah selanjutnya yaitu kita uleni atau kita campur rata seluruh bahan tadi. Sampai benar-benar tercampur rata ya. Jangan sampai ada yang menumpuk bahan-bahan yang lainnya. Kita uleni seperti membuat roti atau membuat kue ya guys ya, bahan-bahan tadi yang sudah kita campur nih ya. Jangan lupa tempat yang akan kita sediakan sebagai penyimpanan fermentasi nantinya, yaitu di sini saya memakai termos es ya, yang ukuran besar ini ya. Masih kita aduk sampai benar-benar rata bahan-bahan tadi. Ini yang kemudian langkah yang kedua yaitu kita cairkan di air yang hangat gula putih tadi, karena ini gula putihnya belum kita cairkan tadi ya. Kalau memang tidak ada gula putih bisa memakai tetes tebu. Jadi saya karena tidak ada tetes tebu yaitu gula putih, ini fungsinya adalah sebagai makanan mikroorganisme yang terdapat di EM4 tersebut ya. Kita campurkan separuh dulu guys ya, agar setelah itu kita nanti akan aduk rata
hingga benar-benar cair seluruh gula putih tersebut. Kita aduk benar-benar sampai benar-benar cair guys ya. Inilah gula putih yang akan kita cairkan. Kita tempatkan sedikit ke wadah yang agak besar ya guys ya. Oh ya, airnya cukup 1 liter aja ya. Air yang dibutuhkan dalam pencairan gula putih ini sebanyak 1 liter aja. Baik, kita aduk sampai rata gula putih tadi agar betul-betul cair seluruhnya gula putihnya. Pelan-pelan. Ini memakan waktu cukup 1 menit atau 2 menit aja ya guys ya. Sisa tadi gula putih yang masih setengah kilo lagi kita campur kembali, tuang kembali ke dalam wadah. Ini dia gula putih tadi. Terus kita aduk hingga benar-benar larut gula putihnya. Dan ini tadi bahan yang sudah mulai tercampur rata, ampas tahu dan bergatul berikut purnya. Ini masih saya olahi. Lihat guys. Nah, langkah kemudian jika sudah larut gula putih tadi, kita akan campurkan EM4 ke dalam wadah yang sudah tercampur gula putih tadi ya, sebanyak 10 tutup ya. Fungsinya gula putih tadi adalah sebagai makanan bakteri yang ada di dalam EM4. EM4 ini banyak ribuan bakteri yang menguntungkan bagi pencernaan hewan ternak kita ya. Bisa untuk ayam, kambing, sapi, domba, dan lain-lainnya. Sehingga hewan piaraan kita, ternak kita sehat dan cukup organ bakteri yang bisa membunuh bakteri yang jahat. Kita aduk ya guys, pelan-pelan agar tidak tumpah. Sudah dicampur gula putih dan EM4 tadi ke dalam wadah tadi, kita aduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita tuangkan ke dalam seluruh adonan sedikit demi sedikit. Ya, biar dapat merata ke dalam seluruh adonan tadi. Setelah itu kita uleni kembali bahan-bahan yang sudah tercampur tadi agar bakteri tersebut dapat tercampur merata. Oh ya guys, EM4 ini sungguh-sungguh sangat penting bagi tumbuh kembang biak hewan ternak kita. Anda bisa melihat melalui Wikipedia atau Google apa fungsi dari EM4 ini. Kemudian juga ini EM4 juga tidak membuat bau kotoran hewan kita, ternak kita ya guys ya. Kemudian bakteri-bakteri yang terdapat di EM4 ini, Lactobacillus juga ada. Fungsi dari Lactobacillus tersendiri itu sungguh sangat baik bagi pencernaan hewan ternak kita.
Jangan lupa cari di Wikipedia juga fungsi dari Lactobacillus, bakteri Lactobacillus di dalam pencernaan hewan. Itu sangat-sangat baik bagi hewan kita ya guys ya. Tidak membuat bau kandang, sehat. Kemudian yang terutama sekali, kita dapat menghemat pakan ternak kita kurang lebih 50% dari biasa biaya pakan ternak yang kita hari-hariannya kita buat tanpa fermentasi ini. Nah, kita campur kembali. Sampai semua benar-benar merata. Iya guys, jangan sampai encer kali ya guys ya. Karena hasilnya nanti tidak maksimal. Makanya saya butuhkan air cuma 1 liter aja untuk 10 kilo ampas tahu tadi ini. Harga ampas tahu ini saya beli 10 kilo sebesar 10.000 ya guys. Ya, kita campur rata kembali. Kita aduk-aduk lagi kembali seluruh bahan tadi. Fungsi dari gula putih tadi saya ulangi kembali adalah sebagai makanan utama dari bakteri yang terdapat di M4 tersebut. Dia nantinya akan berkembang biak dalam proses makanan yang akan kita fermentasi. Kemudian gula putih nanti jika sudah dicerna oleh bakteri dan dimakan oleh bakteri tersebut, dia akan mengubah menjadi asam laktat. Asam laktat itu baik bagi pH pencernaan, menetralkan pH pencernaan hewan ternak kita guys ya. Kalau dia di manusia itu M4 ini sejenis ya, bisa juga seperti Yakult. Nah, fungsinya dari Yakult itu banyak bakteri Lactobacillus. Dia akan menetralkan pH lambung juga, walaupun asam tapi dia tetap menetralkan lambung, bukan merugikan bagi lambung atau merusak lambung, makin baik bagi lambung. Tidak terlalu tinggi pH-nya sehingga lambung dapat baik. Itu kalau untuk Yakult, tapi saya tidak membahas Yakult. Di sini saya membahas M4, khususnya M4 peternakan ya guys ya. M4 peternakan ini bisa dicari di toko-toko pertanian. Kalau untuk yang ternak dia berwarna coklat, untuk yang tanaman dia berwarna kuning, dan untuk perikanan atau kolam dia berwarna merah jambu. Nah, kita campur kembali hingga benar-benar tercampur rata. Air gula yang sudah dicampur M4 tadi sampai benar-benar habis. Ya, sudah habis guys. Inilah dia. Kita aduk rata lagi, benar-benar rata. M4 juga ini akan menekan kematian hewan ternak kita dari serangan-serangan penyakit, sehingga kematiannya dapat diturunkan 10% dari yang biasa
tanpa EM4. Nggak ada ruginya kita beli EM4 ini untuk pencampuran makanan, atau juga bisa dicampur dengan air minum ya guys ya. EM4 ini juga bisa dicampur air minum pakan ternak kita, tapi di sini saya hanya mencampurnya oleh makanan. Setelah itu, nah jika sudah tercampur rata semua, kita masukkan ke dalam wadah termos yang sudah kita sediakan seluruhnya, pelan-pelan, jangan sampai tumpah ya guys. Ini cukup memakan waktu agak lama ya guys ya, dalam kita salin ke dalam wadah termos. Ya, pelan-pelan ya guys, sabar itu kunci keberhasilan kita. Jadi jika sudah jadi, nanti sudah semua masuk di dalam wadah ini, nanti kita akan simpan selama 3 atau 4 hari. Setelah itu bahan ini bisa diberikan kepada hewan ternak kita ya guys. Jadi jangan takut untuk basi, ini tidak akan basi, ini bisa lama, bisa bertahan lama hingga 3 bulan atau 4 bulan ke depan. Makanan ini tetap tidak membusuk guys, dia sudah fermentasi yang kita berikan oleh EM4 tadi ya. Nah, sudah mulai separuh. Jangan lupa kita tekan-tekan supaya padat ya guys permukaan termos tadi, karena ini saya bahan ini jika ditambah tadi ampas tahu 10 kilo dan kemudian dedak bekatul sebanyak 5 kilo dan kemudian purnya 5 kilo, jadi volume termos kita ini jika ditimbang mungkin kurang lebih kisarannya 20-an kilo ya guys. Kan oh iya, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh channel yang telah membantu saya di dalam pengetahuan saya di bidang pakan ternak ini, terutama channel-channel YouTube yang mengulas soal pakan ternak yang sehat. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kembali, dan ilmu ini saya bagi kepada rekan-rekan sekalian supaya sama-sama kita menimba ilmu, berbagi pengalaman di dalam dunia ternak. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan siapkan, boleh juga plastik, boleh juga kain, tapi yang lebih umumnya plastik ya guys ya, untuk penutup termos kita. Upayakan jangan sampai plastik itu bolong,
kita akan mencari plastik. Kita tekan kuat, kita press kuat ya Pak, agar lebih padat lagi volume yang ada, volume makan ternak yang ada di termos itu. Ini guys, ini kita ganti plastik ya guys ya, ikat dengan karet ban secara kencang, baru kita akan tutup. Dan jangan lupa tiap 1 hari sekali ini kita buka ya guys, karena dia akan menimbulkan gas. Nanti plastik tersebut akan mengembang. Selamat mencoba. Demikianlah tutorial fermentasi makan ternak kita melalui limbah ampas tahu. Selamat mencoba. Dukung channel saya. Terima kasih. Share, jangan lupa share and like and subscribe.